Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. kita Betul. bertemu dalam podcast kesayangan kita Jumat Sharing. Dan kali ini kita masuk ke episode 41. Jumat Sharing kali ini mengambil tema merintis koperasi pegawai. Dan sudah hadir di antara kita Master Koperasi. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Sabbenol Hasibuan, biasa dipanggil Pak Ben. Dan saat ini beliau adalah Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Pak? Siska manggil Mbak ya, biar J. kelihatannya muda. Iya Pak, berjiwa muda Pak. Selamat Sehat pagi. Yes, Bapak. alhamdulillah. J. Pokoknya triple W. Apa itu Pak? Waras, warek, wangun. Wah, mantap. Waras warak wangun Itu ya, Pak. digitalnya kan begitu. J, oke, Pak. Bapak, Bapak saat ini adalah Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, Pak. Iya, Mbak Sis. Ini berarti Bapak sebagai apa ini, Pak? Kebetulan saya Koperasi. dipercaya oleh Gerakan Koperasi DIY laku ketua. Ketua umumnya, J, Pak. Enggak umum, ketua saja. Oh, ketua, Umum J. di Jakarta. Oh ya, ketua untuk wilayah DIY, DIY. Dekopinwil itu singkatannya. Dekopinwil. Bapak, kalau berbicara tentang koperasi Pak di Jogja ini, dari instansi pemerintah mungkin ya Pak, yang koperasinya maju, itu di mana saja Pak? Ya Mbak Sis, jadi kalau lihat masalah kinerja atau performance sebuah koperasi yang ada di instansi pemerintah secara kualitas, nah tentu koperasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM DIY, ya kan dia cetot ya. Sebagai contoh ya Pak ya. Kok nek orang ngatain niku wagu. Tapi banyak yang lain lagi yang bagus-bagus yang dikelola oleh aparat atau ASN sekarang ya, aparat sipil negara. Seperti Kosudgama, Koperasi Dosen Gajah Mada. Itu bagus. Milik Universitas Gajah Mada. Terus kemudian Koperasi Karyawan UPN. Itu yang negeri 2. Yang pegawai swasta, Koperasi Karyawan Sari Husada Perkasa, yang pabrik susu itu loh. Wah, itu SGM ya Pak? Iya. Nah, banyak lain lah. Pokoknya di Jogja itu koperasi yang dikelola oleh pegawai negeri itu bagus-bagus. Tapi tidak semua bagus. Nah, kenapa? Ya karena koperasi itu ya koyo manusianya. Ada yang lahir ya bayi, sak lawase koyo bayi terus ya ono, ya toh. Ada yang kayak balita ya balita terus ya ono koperasi kuwi. Tidak berkembang gitu nggih, Pak. Iya, tapi memang karakternya gitu. Ada yang koperasi kayak eyang-eyang. Nah, itu ya ono. Saya sebut itu koperasi kelangenan gitu. Kelangenan berarti hanya kenangan aja gitu, Pak? Bukan kenangan, nyenengke. Nah, pokoknya mangan orang mangan kumpul. Nah, gitu. Karena dulu definisi koperasi itu adalah kumpulan orang-orang yang sama keperluannya di bidang ekonomi. Nah, tapi dengan adanya perubahan di Kongres ICA, International Cooperative Alliance, itu definisinya dikembangkan. Di koperasi itu kumpulan orang-orang dalam memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya gitu. Nah, jadi yang kebutuhan di bidang ekonomi terjadi transaksi beli, simpan, pinjam, jual gitu kan. Yang butuhnya sosial, ya sudah kelebihan uang dia taruh uang di koperasi, nanti yang minjem atau yang gunakan
anggota lainnya. Oke. Yang budaya, wah itu RAT kumpul. Pokoknya kumpul aja gitu. Nah, jadi dengan demikian ketiga aspek kehidupan itu bisa diakomodir oleh koperasi. Jadi kayak koperasi pelita yang saya katakan di dinas koperasi itu kalau RAT ya sudah laporan pertanggungjawaban itu wis ora dirungokke. Yang Lah penting yang ngono ya kumpulnya mek itu. ngobrol dhewe ya toh sing nom Iya. ya cerita wis tekan ngendi anake, bojone, garwane ngoten to. Lah yang sepuh ngobrolane dokter sing murah tur mandi, jamu herbal, wis SPJG baru mencermati pas di SHU. SHU ini pikantuk pinten kuwi Yang mau paling penting ya Pak SAU-nya. nah itu. Jadi ya tapi ya memang kalau sudah percaya sama pengurus ya mungkin ujung-ujungnya ya di SHU itu Iya. gitu. Bapak tadi kalau berarti ketika koperasi itu dikatakan bagus, itu harus memenuhi 3 aspek untuk anggotanya ya Pak. Tadi untuk aspek ekonomi di mana dia bisa simpan, Iya. pinjam, transaksi ekonomi di Iya, situ, jual beli. iya gitu. Kemudian dari sisi sosial mereka Iya. bisa berkumpul Iya bersama. gitu. Kemudian dari sisi Kalau budaya, sosial itu bukan berkumpul sama, tapi saling tolong menolong. oh saling tolong menolongnya Iya. untuk sosial tadi ya Iya. Pak, yang berlebih bisa menyimpan Yang uangnya di kumpul-kumpul itu situ. yang budaya. Yang budaya yang berkumpul. Culture-nya itu kan. J. Kalau berarti dari koperasi-koperasi yang jenengan tadi sebutkan, yang Iya. contohnya di Jogja Oke. itu mereka dibilang bagus selama ini SHU-nya kalau boleh tahu nih Pak, bocorannya nih Pak, Bocorannya. bisa mencapai berapa itu Iya. Pak per anggotanya? Kalau ini saya aja ya, nanti kalau orang lain Oke. kan bocorin rahasia kan. Oh iya Pak. Kalau saya misalnya di Koperasi Pelita, di akhir tahun saya bisa dapat SHU mencapai 1 jutaan. Itu aktif simpan pinjam atau itu Tidak, saya aktif belanja. aktif belanja? Ya, Oh, oke. dan aktif nyimpen juga. J. Saya pinjem enggak gitu. Ya kan Iya. ya alhamdulillah walaupun pensiunan ya sih cukup lah gitu. Alhamdulillah. Nah, Pak. kalau di Kosut Gama saya pernah mencapai dapat 4 juta. Ya. Nah, kalau kita ambil range-nya, kalau di Koperasi Pelita itu mulai dari 100.000 sampai 5 juta. Sampai 5 juta. Nah, tapi yang paling hebat Kosut Gama mulai dari 100.000 sampai 48 juta. Wow, 1 tahun itu ya Pak? Iya, Itu 1 tahun. SHU saja ya Pak Iya, ya? kan dosen toh. J. Beli tiket lewat koperasi, sewa mobil lewat koperasi, rumah sakit lewat koperasi, beli obat di apotek koperasi, terus beli buku pakai koperasi, beli rumah pakai koperasi. Pokoknya mulai lahir sampai meninggal selalu menggunakan koperasi. Itu ceritanya seorang dokter yang ingin membuktikan kalau dia berkooperasi itu entuke sepiro toh. Dia coba itu 1 tahun. Nah, ternyata bayangkan 49 juta. Kalau dia tidak ke koperasi, siapa yang duwe 49 juta itu? Wong liya toh? Iya, Nah, betul. gitu. Itu kembali ke dia Kembali sendiri ke dia 49 lah, juta. Karena koperasi itu adalah usahanya anggota. Karena anggota itu pemilik perusahaan itu sekaligus pelanggannya. Jadi kalau koperasinya punya usaha simpan pinjam, seolah-olah anggota itu punya bank sendiri yang omsetnya sesuai dengan uangnya dia simpan dan uangnya dia pinjam. Omsetnya seseorang itu gitu. Punya toko, omsetnya sebanyak dia belanja di toko itu. Punya travel bureau, sebanyak dia belanja tiket di koperasi itu. Berarti kalau seperti itu bisa dibilang seperti ini ya Pak, mau besar atau tidaknya koperasi itu tergantung dari rasa memiliki anggota ya Pak ya? Persis Mbak Siska. Mbak Siska sudah ngelotok. Kan ini karena Bapak penjelasannya sangat mudah diterima aja Pak. Jadi memang koperasi itu adalah maju
apabila memang dibutuhkan oleh anggotanya dan anggotanya pintar memilih pengurusnya, sehingga pengurus yang dipilih itu dengan ikhlas melayani anggotanya. Jadi dalam hal memilih pengurus misalnya itu harus cari orang yang 3R itu. Apa? 3R 3R itu Pak? orangnya yang pinter. Pinter. Ya, R-nya yang ya, di akhir ya Pak, ya, yang pinter. terakhir, Nce. kita ambil yang nggak Yang biasanya yang lah ya. ya Kalau pinter. biasanya kan depan, ini kita Iya. ambil belakang aja. Luar biasa Pak. Nce. Yang pinter. Yang kedua, yang bener. Benar. Gitu. Nah, yang lebih penting lagi yang terakhir ini, yang kober. Kober. Oh iya. Harus punya waktu ya Pak ya, harus Iya, bisa meluangkan sebetulnya waktu. waktu itu ya ada saja toh, tinggal mau memprioritaskan apa enggak gitu kan. Leres Oke, Pak. Jadi 3R itulah kunci pengurus yang bisa melayani kita gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada keunikan ketika mendirikan koperasi itu, ya wis kono-kono lah gitu ya. Tidak peduli gitu Tidak ya Pak. peduli wis sapa wae jadi ketua pengurus monggo. Kalau bisa manut, jangan saya, seperti itu ya Pak ya, gitu Joyo ya. Endo gitu. Ning pada satu saat nanti ketika neracanya ya 18 digit, pilihlah aku jadi ketua, pilihlah aku jadi pengurus. Oh ngoten niku. Kuwi elek ki wong kuwi gitu. Kuwi ora iso nglayani anggota gitu. Berarti kalau sudah ada buktinya dulu baru. Nah, ya begitulah. Jadi kalau saya selalu berpesan ketika mendirikan koperasi pertama kali, ketika Anda dipilih, biasanya akan kepilih sampai tak lawase biasanya. Biasanya gitu. Karena tidak terbayang kalau itu akan maju toh. Ya wis kono wae lah gitu. Tapi setelah 2 periode itu maju, nah mulai ganti pengurus. Yang dilihat itu salahnya apa penisa dia. Nah, kepada pengurus yang telah melayani dan membuat koperasi itu maju, naik gitu, jangan sakit hati, jangan dendam. Dalam arti, wah waktu lopo nganu setelah saiki ngaten niku buat rebutan ya Pak ya. Silakan aja, nggak apa-apa gitu. Karena kalau di luar negeri yang saya lihat ya, yang sudah lihat di Denmark, di Jerman, Belanda, Inggris, Finlandia, India, Malaysia. Orang malah di sana nggak rebutan jadi pengurus. Karena mereka tidak ingin sebetulnya berkooperasi itu untuk dilayani. Bukan melayani gitu. Nah, makanya kadang-kadang dicari orang yang betul-betul dia luar dalam itu ikhlas lah gitu. Bapak itu tadi kan dari aspek anggota itu tadi ya Pak, harus ada rasa memiliki, kemudian dari aspek pengurusnya ada 3R seperti itu. Nah kemudian ini Pak, kan berarti koperasi itu misalnya berdiri di sebuah instansi gitu Pak, didirikan. Itu bagaimana sih Pak kita bisa merintisnya, mulai agar embrionya koperasi itu bisa lahir dengan ya nggak terus bayi terus atau kakek-kakek terus kayak gitu Pak. Seperti bagaimana kita cara merintisnya Pak? Kalau di instansi pemerintah itu pada waktu zamannya Orde Baru itu ada surat keputusan bersama antara Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan koperasi di setiap instansi bersamaan dengan korprinya. Kalau di swasta, KB antara Menteri Koperasi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Tenaga Kerja. Namanya Koperasi Karyawan, Kopkar. Kalau di instansi pemerintah namanya Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Nah, sebetulnya dalam hal
perkoperasian di Indonesia ini diwiwiti oleh pegawai pemerintah di Purwokerto itu, oleh residen Raden Arya Wiryatmaja dan usaha simpan pinjam tolong menolong. Itulah pertama kali koperasi diperkenalkan di lembaga pemerintah. Nah, kemudian hari itu, tanggal itu dijadikan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan, yang perkembangan zamannya menjadi Bank Rakyat Indonesia. Oh, Bank Rakyat Indonesia, Gitu. Pak. Tadinya rebutan itu, mau hari koperasinya juga yang Desember itu toh. Tapi akhirnya gerakan koperasi ini melakukan kongres di Tasikmalaya yang pertama, menetapkan hari koperasi sendiri, yaitu 12 Juli. 12 Juli itu bukan hari ulang tahun koperasi ya. Itu banyak yang salah, kadang-kadang buat spanduk Dirgahayu hari ulang tahun koperasi, itu salah. Kalau Dirgahayu ya hari koperasi Dirgahayu gitu. hari koperasi. Karena hari itu disepakati karena bersamaan dengan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya tahun 47. Nah, gitu Mbak. Jadi karena itu dimulai oleh di pegawai, maka dengan adanya SKB itu tadi, ya otomatis mau tidak mau itu tumbuhlah di masing-masing instansi. Bahkan dulu waktu zamannya Pak Harto ya, itu kalau ada koperasinya nggak baik di kantornya masing-masing, itu kepalanya bisa disuruh pulang ke ibunya gitu. Kena sanksi, Pak. Ya nggak kena sanksi lah, tapi ya rada lah gitu ya, rada disindir-sindir lah gitu. Karena dulu memang gaji pegawai ya kan rendah ya. Gaji pegawai ini enaknya dulu ketika ada kenaikan gaji PGPS kita tuh, nggak sempat ngalami ya? Belum, Pak. Di situ dinaikkan, orang keuangan naik 9 kali, yang biasa naik 3 kali kalau nggak salah. Ditambah lagi Pak Gus Dur, naik lagi kita sampai tunjangannya berkali-kali gitu ya. Alhamdulillah juga. Gitu. Tapi tetap bagaimanapun, karena kebutuhan manusia itu tidak berhenti, jadi tetap diperlukan. Sampai sekarang koperasi itu berjalan dengan bagus di masing-masing instansi. Apalagi ini kuncinya yang paling utama itu adalah dukungan pimpinan instansi. Kalau pimpinan instansi tidak mendukung, kaya ngopo ya mesti susah berkembangnya. Ada memang pimpinan yang nggak seneng, caranya ketika pengurus koperasinya mau rapat, oleh kepala instansi ini panggil tuh pengurus, kene rapat kalau kuse, apa kuwi koperasi kene se. Ya akhirnya pengurus itu ya istilahnya melipir. Tapi ada lagi kepala yang memahami peningkatan kesejahteraan pegawainya. Kalau diwenehi duit langsung kan nggak ono duitnya, ada ya kasih lewat koperasi. Ya, koperasinya punya usaha unit cleaning service, bisa koperasi ditunjuk untuk cleaning service. Koperasinya bisa ditunjuk untuk rental mobil. Jadi kalau dinasnya butuh sewa mobil, sudah lewat koperasi. Dinasnya butuh ATK, ya sudah koperasinya yang jualan. Belinya harus lewat koperasi itu ya Pak. Yang inilah yang
Kalau sekarang yang di bawah 200 juta itu kan Iya. nggak lelang tuh, Iya. penjualan langsung. Kepala dinasnya mau terbang, ya beli tiket lewat koperasi, lewat kereta api koperasi. Mau bayar token ya lewat koperasi. Mau beli pulsa lewat koperasi. Nah, dengan demikian keuntungan yang itu tadi dimiliki oleh orang lain ya dimiliki oleh koperasi. Nah, setelah dihitung, dipotong biaya, sisanya kembali ke Anggota lewat gitu. SHU. Nah, kan nyaman gitu. itu. Berarti ini ya Pak, yang pertama kali dibutuhkan adalah dukungan dari pimpinan ya Pak. Betul sekali. Entah itu lewat surat keputusan atau Nggak usah apapun pakai surat itu. keputusan lah. Oh ya, pimpinannya ayo komitmen aja gitu, komitmen. berkomitmen Ya, untuk memajukan koperasinya J. demi anggotanya. Itu untuk pertama ya Pak. Iya. Kemudian kalau sesudah nih pemimpinnya oke, memberikan wadah, memberikan kesempatan untuk mendirikan koperasi. Kadang-kadang nih Pak, untuk anggotanya sendiri, para pegawainya sendiri itu males gitu Pak. Maksudnya buat apa sih? Kenapa sih? Nah, cara untuk membuat para pegawai itu merasa butuh akan koperasi seperti itu bagaimana Pak selama ini ditumbuh? Ya, kan kadang-kadang kita itu salah manfaat. Jadi kalau sudah melihat yang lain punya manfaat, biasanya yang lain pun manut, ikut gitu. Ya. Berarti memang harus ada contoh itu tadi ya Pak ya? Gitu. Loh, kok dapat SHU di sak yuta, kok aku meng 100.000 apa 50.000 kan gitu. Ternyata setelah ditelusuri, itu tadi belanjanya ke koperasi, pinjemnya ke koperasi. Nah, hanya masalahnya di dalam koperasi ini sumber modalnya itu dapatnya mahal. Akibatnya karena mahal, maka penjualan barang maupun jasa, misalnya kalau pinjem, itu selalu lebih tinggi dari bank. Nah, ini sebetulnya bisa diatasi apabila anggotanya menaruh uangnya di koperasi, bukan di bank. Tapi kadang-kadang kita melihat ya, kalau pinjem ke koperasi, tapi kalau nabung ke bank gitu. Nyebrak gitu ya Pak, nyebraknya di koperasi. Tapi kalau nabungnya ke bank. Tapi ya itu juga ekosistemnya yang membuat demikian. Kalau ekosistemnya bisa bagus, sebetulnya itu tidak akan terjadi. Ekosistem itu ada dua. Ekosistem yang diciptakan oleh pemerintah, sama ekosistem culture daripada anggota itu sendiri. Kalau anggotanya itu punya welas asih dengan sesama temennya, ya udah taruh simpanan sukarela aja gitu toh. Jadi kalau sukarela itu kan tidak kena jasa, jasanya hanya diperoleh kalau nanti dapat SHU. Karena di dalam SHU itu parameternya tidak hanya transaksi belanja misalnya, tapi dari simpanan yang ditempatkan di koperasi. Jadi seseorang juga kalau nyimpan di koperasi jumlahnya banyak dan itu dimanfaatkan oleh anggota lainnya, maka tentu si anggota yang menempatkan uang di koperasi itu pun dapat refund juga, dapat imbalan juga. Berarti salah satunya tadi menumbuhkan jiwa sosial ya Pak ya, agar anggotanya mau menyimpan dana berlebih ke koperasi. Ya nggak usah harus semua lah, ya, tapi sebagian ya bagi odeng, Siti Edeng gitu ya, di koperasi ono, di bank BPD ono, di bank kesenangannya opo di mana gitu toh, gitu. Jadi memang dengan peningkatan gaji yang bagus, sekarang kan kalau ASN dapat tukin lagi ya, tunjangan kinerja gitu ya. Kalau guru dapat sertifikasi. Nah ini memang banyak juga sekarang ini
koperasi yang uangnya nganggur. Karena Eh, nggak dipinjam nggak ya Pak ya? dipinjam gitu. Tapi sebetulnya nggak masalah. Pengurus juga harus punya wira koperasi toh. Kalau di swasta ya wirausaha gitu lah. Harus punya pemikiran ini uangnya anggota harus saya buat sesuatu Digerakkan usaha kemana? untuk Cie. yang mempunyai return atau dapat kembali yang baik. Misalnya jual beli kapling gitu toh bisa. Kalau kapling kan itu tidak akan turun harganya ya. Dan belinya harus benar itu hati-hati Iya. kan gitu. Atau di saham misalnya perusahaan maju gitu ya, dengan beli saham yang ecek-ecek gitu. Jadi disitulah yang tadi saya sampaikan 3 yang pinter itu, nah itu dia Iya. kan otaknya. Bagaimana Nah, cara mendapatkan memutarkan itu keuntungan, uang. mutar Nah, uang. kemudian Cie. memutarkannya dengan benar. Baik, cara yang benar ya Pak. Terus wis diputer koper, diurus gitu aja. Diuculke seorang ngerti apa-apa, nanti kayak koperasi Indosuria itu toh. Sampai triliunan uang anggota tidak bisa kembali Ya, gitu. itu karena nggak bener itu ya Pak ya. Nggak Syarat bener. kedua yang bener Itu itu tadi kurang ya Pak. sudah pinter, kober ini ora bener Ora gitu. bener. Jadi, Iya. di dalam hal regulasi koperasi itu sudah tak kurang-kurang gitu. Pemerintah ngesuhi ya toh, ada menterinya, ada Ya. dinasnya. Karena di dunia ini yang ada menteri koperasi penuh itu hanya di Indonesia loh. Di negara lain tuh nggak ada menteri koperasi penuh. Hanya dicantol kayak aja ke menteri ekonomi, ke menteri perdagangan begitu. Tapi di sana malah maju-maju. Nah, sampai pernah ketika saya dampingi Pak Menteri ke Jerman itu, nah, terus Pak Menteri kita tanya kepada Menteri Ekonominya sana, kira-kira menurut Pak Menteri Ekonomi yang dari Jerman itu, bagaimana kiatnya kok di Jerman ini koperasinya maju? Pak Menterinya pun bingung juga tuh ya, karena dia nggak pernah berbuat apa-apa, Iya. koperasinya maju dengan sendirinya gitu. Sampai just a joke the minister, ini hanya canda aja. Barangkali karena di sini nggak ada menteri koperasi. Oh Pak Menteri Koperasi Pak Bustani almarhum itu tersipu-sipu. Nah kita Ya, punya punya menteri, menterinya punya undang-undangnya, undang-undang dasarnya ono gitu, Pancasila ini ono, kok ya ora masih maju belum. secara meluas. Iya. Kalau maju sih maju, tapi satu-satu gitu. Sekarang kalau di Jogja bisa sebutkan Koperasi Pelita yang di Dinas Koperasi dan UKMDI, Posut Gama di UGM, terus UPN itu, terus kalau yang syariah ada BMT Bringharjo, ada BMT BIP, ada Kopma UGM, ada Kopma UNY, api-api ya, jadi Kopma UGM aja itu omsetnya miliaran itu. Per tahun itu ya Pak ya. Iya itu. Jadi, ya tergantung itu tadi kalau di dinas atau di instansi sangat-sangat menentukan itu kepala instansi yang Pimpinan nah ya. kalau di BKKBN perwakilan di IG ini kalau sudah Pak kepala perwakilannya istilahnya boleh dikatakan nyemu pegawainya, nyemu itu nggak usah diperintah ya, semon aja apa ya, dikasih kayak sindiran aja sudah bisa paham ya mestinya ya di follow up, ditindaklanjut. Ini mumpung Pak Kepala ini berpihak gitu toh. Jadi mari kita tempa besi ketika masih panas. Sadam ki angel ya. Bisa patah hati kan gitu. Patah hatinya, wah wis tak kayak peluang kok ya ora gunakan ya Pak ya. Gitu. Nah nanti kalau dipaksain salah juga, karena dalam berkooperasi itu
sukarela dan terbuka, tidak ada Oke. paksaan. Ya. Harus ada keikhlasan itu tadi Iya, ya, Pak. keinginan bersama. Ya. Dan yakinlah bahwa dalam usaha ekonomi, kalau bersama-sama, itu pasti untung. Untungnya dari segi waktu, dari segi efisiensi, dari segi efektivitas. Itu insya Allah lah. Kecuali kalau pengurusnya tidak amanah tuh ya, tidak Ya. benar. Jadi contoh ya melihat kalau dalam secara Islam gitu ya, kalau sholat berjamaah itu kan derajatnya mendapat 27 lebih tinggi dari kalau sholat sendirian. Nah, 27 ini dapatnya apabila gitu, apabila yang mimpin sholat itu benar, yang jamaahnya benar, masjidnya pun benar gitu. Nah, itu dapatlah 27. Nah, demikian juga koperasi. Kalau koperasi itu akan dapat derajat tinggi kalau pengurusnya benar, anggotanya benar, sama kalau masjidnya itu ya instansinya ini pimpinannya itu mendukung lah ya, insya Allah pahala yang 27 derajat itu didapatkan itu. Amin. Nah, jadi belum pernah kok dalam dunia ekonomi itu kalau gotong royong bersama-sama itu belinya lebih mahal daripada sendirian. Belum pernah tuh ya. Mesti aku tuku 5 kayak diskon, mesti ngono tuh ceritanya. Dan si yang jual pun pasti harga grosir ibu, ya, Pak. Ibu mau beli berapa? Satu, kalau satu ya nggak usah diskon lah. Kalau beli banyak mesti saya kasih, kan begitu. Jadi itu satu dalam arti bisnis bersama ini. Jadi dalam hal regulasi kita sudah punya undang-undang dasar, Pancasila dulu lah ya. Pancasila itu yang sila kelima itu, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu lewat koperasi itu bisanya. Dan undang-undang dasarnya pasal 33 bahwa perekonomian kita berasaskan kekeluargaan. Yang ada asas kekeluargaan itu badan usahanya hanya koperasi. Kalau PT asas kekeluarganya beda. Kalau PT asas kekeluarganya dirutnya suami, ya toh, dirut bidang keuangan istrinya, dirut bidang administrasi anak, komisaris utamanya eyange, itu ya keluarga tenanan gitu. Tapi yang menumpuk di situ kan. Tapi kalau kita di koperasi ini asasnya kekeluargaan, persis kayak keluarga itulah. Saya selalu mencontohkan bahwa keadilan itu berjalan secara alami gitu. Dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, bayi, ada anak mahasiswa gitu kan. Di mana letak keadilannya? Yaitu memahami fungsinya masing-masing. Si ibu fungsinya secara biologis melahirkan, nyusoni. Si ayah karena struktur tubuhnya kuat, lebih diutamakan kepada menghidupi keluarga ya toh. Si anak bayi karena masih bayi beneran ya disusoni, dipangku sampai gede. Yang mahasiswa sudah bisa juga ngewang-ngewangi gitu. Dan itu dapatnya masing-masing toh. Ya, sesuai dengan kodratnya toh. Si ayah tidak pernah iren kepada ibu istrinya, ya toh. Akan bilang ketika istrinya melahirkan 3 bayi, 2 lah ya KB ya. 2 saja Pak. 1 aja dulu. Ketika melahirkan 1 gitu ya. Terus si ayahnya iri, "Yos Bu, mbok tahun ngarep saya ngelahiri kula," gitu kan nggak pernah toh. Nah, si ibu pun bagaimana sakitnya pun melahirkan itu anak pertama, nggak bilang sama suaminya, "Wis Pak, tahun ngarep saya ngelahirkan anak 2 ya
cendengan yo gitu, enggak tuh. Nah, demikian juga si mahasiswa ketika berangkat ke kuliah nggak nggak iri sama adiknya yang Tidur di bayi. rumah. Nggak pernah tahu mahasiswa mau mangkat kuliah, bu aku nyusoni kaya dedek bayi kan enggak gitu. Nah dedek bayi pun nggak bisa dikasih uang seket toh, ya bisanya cuma ya ASI sama bubur kan gitu. Iya. Nah, jadi dengan situasi keluarga seperti itulah dalam koperasi. Jadi nggak iri, ya, Mbak Siska anggota kok dapat 5 juta, terus Mbak Ana kok dapat 100.000, Mbak Hana malah tuno karena nunggak gitu. Non sewu lah Mbak Ana kayak gitu ya. Jadi karena sudah saling tahu, oh Iya. Mbak Siska banyak karena utangnya Utangnya ya banyak. nyimpennya ya banyak, belanja ya banyak gitu toh. Terus Mbak Ana ya sak perlune gitu toh. Nah, Mbak Hana kebetulan macet dodol manuk gitu ya. Jadi Bener, nggak bener. anu telat neng angsur ping pindho. Nah, SAU-nya nggak iso entuk gitu toh. Malah dapat SAU-nya diutang untuk nutupi Betul. angsurane misalnya ngaten niku. Jadi Iya. sudah saling anu toh nggak ire, tahu kenapa kok dia dapat sekian gitu. Itulah asas kekeluargaannya gitu. Jadi Iya. saya dulu waktu masih menjabat di sini itu dulu kalau anggotanya hanya pegawai kita saja, ya ming semono. Paling-paling omsetnya sebesar 75% dari gaji pegawai tuh. Nah, saya ketika kembali ke Jogja, eh, semua koperasi pegawai itu saya minta dibuka anggotanya. Tidak, Bebas gitu, hah? Pak. Iya Bebas dari bebas gitu. luar gitu. Iya. Ya, Posut Gama anggotanya dosennya cuma 600, tapi anggota luarnya itu sampai 9.000. Karena dari Kagama, Pak. Dari Kagama iya, tapi dari siapa aja boleh gitu. Akhirnya UPN ya melu-melu gitu. Nah, Koperasi Pelita juga demikian. Jadi anggotanya tidak hanya dinas koperasi aja, dari seluruh dinas yang ada di DIY baik di kabupaten maupun di kota boleh jadi anggota. Sehingga makin banyak omsetnya, maka SAU-nya juga makin banyak kan. Ya. Sehingga kembali kepada anggotanya makin banyak. Baik itu anggota yang nggak belanja sama sekali gitu. Karena dengan menempatkan dana di sana, dananya bisa berputar untuk melayani teman-temannya, sehingga dia terdampak lah mendapatkan aku. Berarti kalau ingin koperasinya berkembangnya lebih pesat, nggak stagnan di situ saja, kita harus membuka diri untuk keanggotaan dari luar instansi ya, Pak ya? Betul. Tapi ya harus dipilih ya. Oke. Jadi terutama untuk yang bukan pinjam. Kalau yang toko, genjot aja. Karena makin banyak omsetnya, makin mendatangkan tahu yang banyak. Memang koperasi itu tidak disebut laba. Nah, Di perputaran uang yang iya. baik. Keluarga Indonesia sangat menarik sekali perbincangan kita tentang koperasi, dan kalau ada pertanyaan pemirsa bisa mengetik langsung di kolom komentar. Nanti insya Allah Bapak berkenan untuk menjawabnya ya nanti ya, Iya, Pak ya. betul. Baiklah. Untuk tadi Pak merintis koperasi, Ya, Pak. berarti pendirian ya. Merintis koperasi pendiriannya. Kalau misalnya kita berawal dari anggota atau berawal dari pegawai instansi tersebut, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya Pak kita akan mulai
berani untuk membuka diri. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kita buka untuk semuanya gitu kan ya Pak ya. Ya, Kita untuk dari dalam dulu untuk para pegawai dulu. ya, Itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk kemudian berani membuka ya. diri? Saya tadi di awal menyampaikan bahwa pertumbuhan koperasi itu kayak pertumbuhan manusia, tak? Jadi ketika kita mendirikan koperasi pertama kali, ya sudah jangan buka dulu kemana-mana. Oke. Ya gunakan aja dulu lah potensi yang ada. Ya. Potensi yang ada itu dalam peraturan mendirikan koperasi untuk pertama kali itu minimum dulu 20 orang. Undang-Undang 25 tahun 1992. 20 orang je 20 Pak. orang. Tapi dengan kemarin adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang terus dirubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, itu menjadi 9 orang. Jadi lebih mudah gitu ya. Berarti malah lebih sedikitkan je Pak. Sedikitkan gitu. Jadi mempermudah. Nah, kemudian sekarang ini mendirikannya dengan notaris Je. dan melalui proses OSS. Oh lewat OSS J, langsung. apa Oke. single summit itu ya. Saya Nah, kurang iya, hafal itu yang kepanjangannya online J. itu. Nah, gitu. Jadi ya untuk kita aja dulu sini, nanti kalau udah mulai maju ya ke yang lain. Karena di dalam fungsi koperasi itu melayani anggotanya apabila memiliki kelebihan kapasitas dapat melayani di luar lingkup Oke. anggotanya. Dengan arti Je. tadi itu menarik Anggota anggota dari sebanyak luar ya. instansi. Pak, kalau untuk ini Pak, keanggotaan itu pertama kali memang harus berbadan hukum ya Pak untuk koperasi ini, maaf. Untuk awal kita akan mendirikan sebaiknya kita coba dulu atau kita harus urus badan hukumnya dulu? Macam-macam. Jadi ada yang berawal dari arisan. Arisan itu bentuknya iuran. Kalau iuran itu Oke. tidak harus kembali. Dan kalau diformalkan menjadi koperasi, nah itu harus ada kewajiban dan hak. Nah, karena di dalam berkoperasi itu berusaha, usahanya mulai kehidupan lahir sampai meninggal dunia, gitu. Maksudnya itu kebutuhan hari-hari itu bisa jadi sumber usaha. Kebutuhan kesehatan itu sumber usaha. Kebutuhan produksi itu sumber usaha. Kebutuhan jasa-jasa itu sumber usaha. Nah, ini kan butuh modal. Nah, modal itu kalau mau berbadan hukum itu harus didaftarkan. Tapi kalau tidak mau berbadan hukum, ada juga itu yang paguyuban perwatak koperasi gitu ada. Nah, tapi ada sanksinya. Sanksinya kalau misalnya pengurus paguyuban mengumpulkan uang masyarakat, masuk temannya juga itu tadi, kalau terjadi sesuatu tidak bisa kembali misalnya, itu tanggung jawabnya mutlak seluruh hartanya menjadi jaminan. Itu kalau tidak berbadan hukum, Ya, Pak. dan juga dilarang sebetulnya nerima uang dari masyarakat. Gitu. Tapi kalau berbadan hukum, maka boleh menerima uang. Dalam arti peraturan itu
eh, legal, tidak ilegal, legal. Legal ya Pak ya. Nah, kalau misalnya mengalami kerugian, ya kerugiannya baik itu pengurus dan anggota sejumlah simpanan pokok dan simpanan wajib lainnya. Di sumber modal itu di Indonesia disebutkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Atau pinjaman atau hibah, Pak Kepala Perwakilan punya uang 10 juta sih kita hibah ya, itu termasuk modal koperasi. Jadi sekarang ini tidak sulit sih kayak dulu. Bahkan kadang-kadang yang sekarang ini dinas koperasinya malah kelewatan. Ada koperasi terbentuk dia malah nggak tahu gitu kan. Karena masyarakat itu berkomitmen membentuk koperasi, kemudian dia datang ke notaris memproses lewat OSS itu, klik gitu toh, lewat layar aja, jadi selesai. Dia si dinasnya nggak tahu menau itu gitu. Sekarang ini loh ya dipermudah, tapi saya nyampaikan kepada teman-teman dinas, ya sudahlah, nggak usah dipermasalahkan. Toh Mendagri ketika bayi lahir ya nggak tahu juga. Ya, cuma tahu ongkonnya tambah mengan gitu, tapi nggak tahu kok bayi lahir di Jogja gitu ya nggak tahu kan gitu. Tetapi kalau di dinas tetap tercatat ada berapa banyak koperasi gitu ya Pak, walaupun tercatat, ketika ada yang lahir lewat OSS tadi nanti tidak. pada suatu saat tercatat. Cuma tidak kayak dulu toh. Kayak dulu kan di administrasi tunggal di dinas. Nah sekarang enggak, menunggu pemberitahuan dari notaris. Atau menunggu atau aktif meminta kepada Kementerian Hukum, badan hukum yang telah disetujui. Berarti nanti ketika sudah ada badan hukum Pak, ketika kita nih yang bayi koperasi baru lahir ini boleh berkonsultasi ke Dewan Koperasi, ke dinas? Sangat boleh. Itu nanti menemui siapa Pak? Nah kalau kita di BKKBN ini karena statusnya di kota, ya nanti Ketua Dekopindanya Pak Iskandar. Menemui ketuanya langsung bisa ya Pak, nggak ada harus ke bidang ini, harus ke bidang ini tidak ya. Ketuanya itu kantornya di Jalan Taman Siswa 39. Kalau mau ke dinasnya temui aja Pak Toto, kepala dinas koperasinya kota, atau kabitnya Bu Bebas Tri ya, Bebas Sari ya gitu. Atau penyuluhnya ada Pak Su. Berarti sangat terbuka untuk berbagi ilmu dengan bayi-bayi yang lain ya. Betul. Kalau mau minta pendampingan ada di dinas koperasi DIY itu ada pendamping. Minta didampingi aja, mau dampingi mengakses online-nya bisa begitu. Nah, kemudian dalam hal mendirikan ini ya sebaiknya memang kita yang 20 orang itu kumpul, minta dinas koperasi setempat memberikan penyuluhan supaya nanti lebih dalam teknis dan mereka bisa kita mintain tolong itu tadi, tolong kami dibidani sampai lahir gitulah. Baik Bapak, mungkin ada wejangan atau penyemangat buat semua keluarga Indonesia di rumah terkait dengan koperasi atau cara merintis koperasi, monggo. Jadi pada penggiat koperasi maupun yang belum berkecimpung di gerakan koperasi, kita semua harus punya keyakinan bahwa di dalam memenuhi kehidupan kita itu lebih utama dan mulia kalau kita bisa
melakukannya secara bersama-sama. Bersama-sama tentu lewat lembaga yang memiliki asas kekeluargaan, yang tidak mengukur manusia itu berdasarkan uang. Di dalam koperasi itu satu orang punya hak suara satu, tidak dibatasi atau tidak tergantung kepada jumlah dana yang dia miliki. Dengan demikian maka ngewongke uang itu ya di koperasi itu. Nah, mari kita sama-sama nyengkuyung badan usaha koperasi ini supaya menjadi toko guru perekonomian bangsa kita. Kalaupun itu belum, setidak-tidaknya menjadi toko guru anggotanya masing-masing. Oleh karena itulah, maka di dalam mendirikan atau memproses koperasi ini, saya wanti-wanti, pilihlah pengurus dan pengawas yang pinter, yang benar, dan sober, punya waktu. Insya Allah koperasi Bapak Ibu maju dan anggotanya sejahtera. Begitu Mbak Siska. Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Ben untuk kesempatan berbagi ilmu di Jumat Sharing kami. Dan semoga semua ilmu yang Bapak bagikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Baik keluarga Indonesia, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak untuk waktunya telah bergabung dengan kita semua. Nantikan episode selanjutnya di Jumat Sharing dari Studio Bima Sakti perwakilan BKKBN DIY. Saya Siska dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BKKBN, berencana itu keren.